dana yang diperkirakan ya kan puluhan triliun Pak Eri, mungkin mencapai angka bisa ratusan triliun, tapi puluhan triliun lah kayak konservatif itu dalam rangka kalau dia mendapat fee saja 1%, 2%, ya kan itu udah ratusan miliar Pak Eri. Betul. Nah dari uang ratusan miliar ini kalau Pak Eri sebut beli mobil itu lebih dia, mobil mewah pun bisa dia beli. Betul. Kalau kita lihat kan ada beberapa mobil mewah yang dibuat kantor desa itu menjelma. Jadi medianya hebat juga nih media. Mengantar kantor kepala desa Kohot mirip showroom mobil. Dan inilah yang menjadi dalang saya kira. Iya, pemicu. Bukan dalang yang mempermudah, memberikan jalan untuk memagar laut. Sehingga keluar ini. Jadi ini ada kaitan-mengkaitan. Bahkan ada staf kan yang tampil di salah satu media yang mengaku nelayan ternyata dia staf desa. Betul. Ini kan ini menunjukkan karena mereka sudah berlimpah Pak Eri. Ya kan sudah mendapat, inilah yang harusnya segera diambil tindakan Pak Eri. Tindakan-tindakan hukum. Kalau kita lihat tadi Pak Eri, mobil-mobil itu kan luar biasa. Bahkan si kepala desanya ini sendiri ya kan punya Rubicon. Rubicon itu ya lebih kurang 1,8 M atau seperti itu yang Wrangler ya. Ya kalau dia ratusan miliar, berarti bisa puluhan dia bisa beli. Ya kalau anak saja lah 2 M paling tinggi lah Rubicon itu. Kalau 10 baru 20 miliar Pak Eri. Ya kan? Di mobilnya itu kan ada AX dan lain sebagainya kan. Nah, ya, seperti itu. Jadi memang menurut saya pola relasi kepala desa, aparat desa dengan oligarki atau dengan pengembang kalau di tempat-tempat lain itu pola relasinya adalah suap menyuap. Ya, suap menyuap, korupsi pasti. Dan ini tidak hanya membawa suap menyuap, tapi langsung yang luar biasa itu yang tema kita tadi mengkapling laut. Sehingga dengan surat keterangan, karena HGB itu harus ada surat keterangan RT, RW, kelurahan lah. Kalau di sana desa, pasti keluarnya HGB itu ada surat keterangan tadi. Dari desa ya. Oleh karena itu sudah lengkap ini bukti ini. Sudah lengkap, tinggal keberanian aparat penegak hukum ini. Dan saya kira kepala desa ini wajib untuk dipanggil yang pertama. Cuma satu ya, karena dia akan bongkar nanti. Dia akan bongkar. Karena urusan HGB ini pasti berawal dari surat keterangan desa. Betul. Dari surat keterangan desa ke kantor Badan Pertanahan. Betul. Dan di sini biasa karena ini mainnya skala besar, skala tinggi, pasti sudah ada koneksitas, sudah ada hubungannya. Dan ini saya yakin seyakin-yakinnya tidak mungkin ini diskresi atau kebijakan hanya di Kabupaten Tangerang. Pasti ini membutuhkan instruksi yang namanya kantor pusat. Oleh karena itu memang harus diusut tuntas, ini bisa kebongkar. Pasti kebongkar. Jadi uang, jadi adalah bagaimana mereka pola, ini betul-betul pola company. Pola PUC. Menggunakan kekuatan dan menggunakan uang. Yang mau dibayar, selesaikan. Yang nggak mau intimidasi. Bahkan menggunakan yang namanya preman. Kalau dulu centeng. Iya kan? Centeng Belanda itu. Ya kan menggunakan. Nah ini sama pola. Pola itu tidak berubah. Sejak zaman company